Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan soliha. Masih semangat ya belajarnya untuk hari ini? Kalian harus selalu semangat walaupun kegiatan belajarnya masih dilakukan dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada tema 5 subtema 2 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Materi untuk hari ini adalah perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate. Raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Babullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Babullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena itu, tindakan persekutuan ini Sultan Babullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, Makam Sultan Babullah, dan benteng kerajaan Ternate. Nah, berikut ini adalah Masjid Ternate peninggalan Sultan Babullah dari kerajaan Ternate. Oke, selanjutnya ada Sultan Agung Kerajaan Mataram. Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, Makam-makam Raja, dan Masjid Kota Gede. Nah, berikut ini adalah Masjid Kota Gede peninggalan Sultan Agung Kerajaan Mataram. Oke, selanjutnya ada Sultan Hasanuddin Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin merupakan kerajaan Islam Goa Talo yang berada di Makassar. Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan dari timur karena beliau berani dan gigih untuk melawan Belanda. Sultan Hasanuddin selalu membela kepentingan kerajaan dan rakyatnya yang diambil oleh Belanda dan dibantu oleh saudara kandungnya yaitu Arupalaka yang selalu berpihak kepada Belanda. Sultan Hasanuddin sikapnya bisa kita contoh di antaranya berani berkorban, pantang menyerah, selalu membela kebenaran dan keadilan, serta kerja keras dan cinta terhadap tanah air. Nah, itulah ketiga sultan dari kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negaranya. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Indonesia mempunyai pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Tokoh nasional di Indonesia banyak sekali memberikan jasanya dan sangat berpengaruh pada masyarakatnya.
Nah, berikut ini adalah tokoh nasional yang ada di Indonesia. Oke, nah kalian lihat ya gambar yang pertama ini adalah gambar Insinyur Soekarno. Ya, ini adalah gambar Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan tokoh nasional yang ada di Indonesia. Oke, gambar yang kedua adalah ya R.A. Kartini atau yang biasa kita sebut dengan Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau ini juga merupakan tokoh nasional yang ada di Indonesia. Oke, yang ketiga adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau juga merupakan tokoh nasional yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya tokoh nasional di Indonesia itu masih banyak ya, tapi Bu Guru akan membahas 3 tokoh nasional yang terkenal di Indonesia. Oke, yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia Pancasila, Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno memproklamasikan dengan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan seseorang pembicara yang mempunyai karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Bung Karno merupakan tokoh penting tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Wah, banyak sekali ya pengaruh Insinyur Soekarno terhadap bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya adalah R.A. Kartini atau yang biasa kita sebut dengan Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan Raden Ajeng Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat di Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikan kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang dituliskan oleh Raden Ajeng Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Oke, Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, ternyata Raden Ajeng Kartini juga memiliki pengaruh yang besar untuk bangsa Indonesia ya. Oke, selanjutnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli R.M. Suwardi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di LES Sekolah Dasar Belanda dan Stovia Sekolah Dokter Bumi Putra. Beliau mempunyai jasa dan peranan yaitu mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 dan beliau juga memberikan ajaran yang telah dilakukan beliau yaitu Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Jika diartikan, di depan menjadi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dari belakang memberikan dorongan. Nah, ajaran ini menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Selain memberikan jasa dan peran, beliau juga mendapatkan penghargaan, yaitu mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena kepedulian beliau terhadap dunia pendidikan. Nah, berkat jasanya beliau, tanggal kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, pengaruh bagi masyarakat
jasa beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia tetap terbelakang dan sulit bersaing dengan negara lain. Wah, berarti kita harus bersyukur ya, kita bisa sekolah seperti sekarang berkat jasanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, itulah tokoh-tokoh di Indonesia yang memiliki pengaruh sangat besar untuk bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.